Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat dai yang dirahmati Allah, pertengahan Februari kami melakukan perjalanan ke Pulau Flores untuk mengunjungi para dai yang bertugas di sana. Pos Dai Hidayatullah menyelenggarakan pendidikan dai baik melalui perguruan tinggi maupun sekolah dai, dan para alumninya kemudian ditugaskan untuk berdakwah ke berbagai wilayah Nusantara. Secara berkala kami tim dari Pos Dai Pusat melakukan kunjungan bila tugas para dai tersebut untuk memberikan dukungan sekaligus meliput kegiatan kiprah dakwah mereka di tempat tugas. Perjalanan kami mulai dari Labuan Bajo, menempuh perjalanan darat kurang lebih 8 jam melalui wilayah berliku, berbukit, sampailah di Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kader-kader dari desa itu yang kemudian menempuh pendidikan di Hidayatullah, yang kemudian mereka ditugaskan kembali berdakwah di kampung halamannya. Dua di antaranya yaitu Ustadz Tasnimpong dan Ustadz Nasir Linggi. Yang di sebelah kiri saya ini Ustadz Nasir, di sebelahnya lagi Ustadz Tasnim. Awal mula kita tidak punya gedung ya, sama sekali. Kita hanya punya itikad, niat baik bagaimana anak-anak kita ini, generasi Islam ini bisa mendapatkan pendidikan dengan baik yang layak seperti di tempat-tempat yang lain. Nama Ibrahim Malik, sesepuh orang tua di Kampung Marotauk ini, Desa Sambinasi Barat, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Kedatangan para dai ini mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari masyarakat karena memang selama ini mereka merindukan kehadiran para dai dan para guru yang bisa mengajarkan agama kepada masyarakat dan kepada anak-anak mereka. Hadirnya madrasah dan pondok pesantren ini, Ustaz, sebenarnya ada kerinduan umat yang sudah cukup lama, Ustaz. Ya, lama merindukan ini mesti segera ada. Karena banyak kita punya anak-anak ini lulus madrasah sanawiyah ini harus bertahan di kampung saja. Dengan aktivitas keseharian, ada yang ke kebun, kemudian ada yang ke laut, tidak bisa melanjutkan pendidikan. Kehadiran pondok ini memang suatu hal yang memang kita rindukan, kita upayakan. Mudah-mudahan mendapat perubahan yang besar di masa depan. Dalam arti umat atau masyarakat di lingkungan sini akan berubah pola tingkah laku, pola hidup dengan berpegang kepada agama yang benar. Tidak ada orang hadir ke masjid. Jadi ya kuat-kuat hari Jumat. Tapi kewajiban 5 kali sehari itu tidak ada terbukti. Kemudian kita sudah mencoba membangun madrasah, sanawiyah, aliyah. Tapi dengan sistem lepas, bukan pondok tuh, outputnya juga belum bisa diharapkan. Nah, memang yang modal utama kan pendidikan rumah mestinya. Tapi di rumah gersang tadi, kosong, hanya nama. Jadi sandaran mau kemana kalau rumahnya tidak ini? Kemana sandarannya? Tempat yang diwakafkan masyarakat ke Ustadz Tasnimpong dan Ustadz Nasir Linggi ini berada di sebuah bukit yang berhadapan langsung dengan teluk yang sangat cantik. Begitu indahnya tempat ini sampai menarik beberapa pihak yang ingin menukar tempat ini dengan tempat yang lain karena akan digunakan sebagai pusat
pariwisata. Ditawarkan kepada para dai kita bagaimana kalau mereka mau pindah lokasi, akan dibangunkan pesantren di lahan yang luasnya sama dengan fasilitas yang lebih baik. Tetapi masyarakat menolak karena mereka sadar akan dampak dari pengembangan pariwisata di tempat itu. Sehingga mereka tetap mempertahankan tempat itu sebagaimana amanah para petinggi desa, harus dijadikan lembaga pendidikan berupa pesantren. Nah, kemajuan itu antara positif dan negatif itu tidak bisa kita bendung. Tetapi membentengi diri kita, saya kira itu yang perlu dan bisa kita lakukan. Mengusir kemajuan yang datang begitu banyak, karena di tempat ini terus terang kita bisa lihat view-nya di depan, Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu daerah destinasi wisata yang sudah menjadi skala prioritas pemerintah di tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur ini, dan suatu waktu akan dibangun segala fasilitas wisata yang tentu ada di tempat ini. Nah, kita tahu konsekuensi itu, segala hal baik dan buruknya tentu ada. Maka kita tidak bisa mengusir itu, tetapi kita membentengi generasi kita dengan ilmu-ilmu agama melalui pendidikan pondok pesantren. Karena tempat ini juga datarannya tinggi, Ustaz, sehingga mau bangun gedung ini darurat ini juga agak susah. Pas saat itu ada proyek untuk kerja irigasi sini, sehingga alhamdulillah mereka minta, kita minta juga untuk garuk bisanya untuk bangun gedung 3 lokal. Sehingga alhamdulillah saat itu juga kita bangun darurat dengan orang tua yang dukungan luar biasa, memberikan pohon, kemudian daun, masih menggunakan daun kelapa, Ustaz. Hingga saat hujan juga saat itu kita guna. Terkadang siswa ini belajar dengan hujan juga. Yang saya tangkap maksud ada dai-nya datang dulu, ya mereka dipelajari apa semua, diskusikan bagaimana. Jadi itu yang saya tahu, dan mereka mendatangi umat, menyampaikan pikiran-pikiran arah yang benar ke depan perjuangan ini. Ya mereka sangat percaya, dan itu dilakukan secara kontinu dan tidak sekali jadi. Datangi, kita diskusi, akhirnya kita punya komitmen yang sama untuk siap saling mendukung. Ya, dalam arti umat itu, masyarakat di lingkungan sini juga punya sikap yang baik mendukung keberadaan berdirinya pondok pesantren di wilayah ini. Pada saat itu kita mendapatkan siswa dengan jumlah 27 siswa awal. Tahun pertama, Ustaz. Alhamdulillah, semangat para dai untuk berdakwah dan mengembangkan pesantren di desa tersebut mendapat sambutan dari masyarakat. Mereka juga bersemangat untuk menyekolahkan anak-anaknya di pesantren yang sangat sederhana itu. Persoalannya bagaimana kemudian membiayai operasional pesantren. Menghadirkan siswa-siswa, ada 27 anak itu awalnya sekolah di sini. Mau minta uang juga kita serba repot juga ini. Juga mau tidak minta ini guru ini mau beli spidol, kapur ini mau pakai apa, Ustadz? Gajinya saja belum ada. Tetapi beberapa ustadz awal itu berkomitmen ya, dengan bapak-bapak yang ada di kampung ini, tokoh-tokoh juga Hidayatullah berkomitmen
ya bahwa urus kebaikan Ustadz pasti diperhatikan oleh Allah SWT. Kita yakin itu. Sehingga kita sudah diskusi sama orang tua, undang rapat, memaksakan pakai uang juga susah Ustadz. Akhirnya sudah disepakati apapun yang bisa sama orang tua. Yang paling penting adalah penyelenggaraan pendidikan ini bisa berjalan. Diskusi-diskusi, ya, apapun yang ada, ternak boleh, disepakati kambing Ustadz sebagai uang SPP-nya. Itu pun per siswa selama 3 tahun itu 1 ekor Ustadz. Dibayar untuk 3 tahun belajar di tempat kita. Jadi 1 ekor kambing ini setara dengan SPP untuk sekolah di madrasah selama 3 tahun. Sehingga alhamdulillah termasuk saya punya ini sudah 2 kali beranak Ustaz. Alhamdulillah. Ini mudah-mudahan kita tidak lihat nilainya, mudah-mudahan ini berkahnya Ustaz. Ya, sehingga ya, hampir 2 tahun berjalan Ustaz SPP pakai kambing ini. Berarti gitu. Kalau kita ketemu kambing-kambing ini, kambing SPP. Maka Allah gerakkan Kementerian Agama itu tanpa diajukan, kita minta dikasih izin personil pondoknya Ustaz. Ini menurut saya keunikan sekaligus ketentuan qadarullah yang luar biasa Ustaz. Mungkin ini jawaban, karena kalau saya amati belum ada yang efektif mau didik, apalagi kami, keberadaan kami umat di sekitar ini nih, ya, yang memahami Islam sepotong-sepotong itu, kita susah mengajar anak sendiri. Itu sudah sudah kenyataan, itu memang faktanya macam itu. Jadi kita tidak tahu mau dengan perkembangan sekarang, tidak tahu mau bawa anak ini kemana. Orang tua itu ada rasa kecemasan macam itu. Memberikan perhatian terhadap pondok yang sedang kita bangun ini, dan masih dalam keadaan lemah, sederhana. Mudah-mudahan semua pihak, pemerintah dan lembaga-lembaga atau umat yang punya perhatian, ketertarikan terhadap perkembangan agama dapat memberikan perhatian ke sekolah pondok kami ini. Kami tentu sangat berharap ini. Ya, saya bicara ini dari hati betul, karena kita sungguh tahu persis bagaimana ke depan di tempat ini. Ini daerah yang maju nantinya, daerah potensi wisata yang menjadi skala prioritas yang kita tidak tahu perkembangannya ke depan. Maka satu-satunya jalan yang perlu kita lakukan adalah membangun keimanan generasi masa depan yang lebih baik melalui kita punya penyelenggaraan pesantren ini. Sehingga mudah-mudahan melalui berbagai pihak yang sudi dan tergerak hatinya untuk membantu penyelenggaraan pesantren ini bisa tergerak hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa sama-sama nikmati bagaimana kehidupan generasi Islam ke depan ini secara lebih baik. Mencari jawaban yang lebih pas. Kita harapkan pondok ini jawaban. Selesai. Proyek kita selesai, Sat. Titik terakhir. Kita lanjut perjalanan ke ND. Yang ada ini saya KO. Jadi tidak bisa mengikuti kegiatan teman-teman.